pelaksanaan itu. Terkecuali apabila perayaan Natal nasional tersebut juga mengikut sertakan ketiga calon presiden. Ini yang bahkan kemudian saya mengukakan lagi kepada KWI terkait dengan surat penolakan yang ada di Surakarta, pelaksanaan di Surakarta. Ini akhirnya apa? Terjadilah satu perbincangan yang cukup menarik, Nah, akhirnya saya kembali berpikir bahwa secara pengayat kepercayaan yang kita nguri-nguri budaya leluhur. Pertanyaannya hanya satu sebenarnya saya. Masih adakah pemimpin kita atau calon pemimpin kita yang mempunyai sifat-sifat seperti Hasto Broto atau Hasta Brata? Hasta Brata itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yang artinya 8 Dharma. Sehingga seorang pemimpin harus bisa bertindak sebagai bulan menerangi. Sama dengan seperti dalam agama Islam disebut dengan rahmatil alamin. Menerangi semua. Tapi tetap indah untuk dipandang. Indah untuk tetap dilihat. Seperti angin. Dia bisa menyusup ke seluruh pelosok. Api, dia bisa mengobarkan semangat. Tetapi juga kalau ini tidak dikuasai, maka api ini akan bisa merusak ini. Air, tanah, bumi. Bumi meskipun dikuyok-kuyok, apa itu kuyok-kuyok itu di Indonesia apa ya? Kan, digali, disiksa, apapun, tapi dia tetap memberikan hasil, memberikan manfaat kepada manusia meskipun dia itu sengsara sekali. Ini yang sebenarnya seperti bintang. Ini yang sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini yang sebenarnya menggelitik diri saya, Dan terus terang saja saya katakan bahwa pada saat ini demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Perlu ada satu nurani kita, satu keberanian kita untuk menyuarakan. Seperti sebuah istilah ya, di dalam teori ilmu komunikasi mengatakan, katakan yang benar itu adalah benar, yang salah itu adalah salah, meskipun pahit rasanya. Ini yang sebenarnya perlu untuk kita renungkan bersama-sama, kita introspeksi di dalam diri kita, ternyata masih banyak hal-hal yang perlu untuk kita perbaiki. Jangan sampai bangsa kita yang sudah dipersatukan oleh Bung Karno, kata Bung Karno, perjuangan saya lebih mudah karena saya hanya menghadapi Belanda. Tetapi perjuangan kalian itu yang akan berat karena akan menghadapi saudara-saudara kalian sendiri. Ternyata benar. Apakah ini yang akan kita harapkan? Jadi kesimpulan saya, mari kita gunakan nurani kita, keberanian kita, kejujuran kita untuk menelaah. Kalau tadi saya mendengarkan Bu Lucia misalnya, saya tidak berpolitik. Sebenarnya juga IMP kalau saya melihat adalah satu produk politik. Untak didirikan juga adalah karena produk politik. Semuanya dalam produk politik. Hanya bagaimana kita menyikapi apa arti politik itu sendiri. Saya pikir itu beberapa hal untuk bahan renungan-renungan kita pada malam hari ini. Matur nuwun, rahayu, rahayu. Rahayu Pak Uto. Ya, terima kasih ini Pak Uto yang tadi sudah memberikan tanggapannya. Kali ini Pak Uto menjadi tokoh penangga, padahal tadi sudah bersedia menjadi moderator. Baik, menurut Pak Uto,
Sama seperti yang dikatakan dengan Bapak Gotra tadi ya, bahwa katakan yang sebenarnya meski itu pahit rasanya. Katakan yang sejujurnya meski itu pahit rasanya. Sama seperti Pak Gotra tadi. Nah, Pak Oto tadi sudah menyuarakan bagaimana menurut beliau bahwa saat ini demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Dan kali ini kita akan diskusikan eh, beberapa pertanyaan dari Pak Bekti dan tokoh-tokoh lain dari tokoh-tokoh agama lain tadi. Mari kita diskusikan bersama. Kita akan memasuki sesi diskusi pada jagongan kita dan dipersilakan kepada para peserta atau juga mungkin dengan tokoh penanggap juga tidak apa-apa jika ada pertanyaan lagi kita berdiskusi bersama. Dan jangan lupa untuk raise hand atau bisa menulis di kolom chat jika ada pertanyaan atau menyampaikan pandangan, mungkin ada pandangan berbeda dengan yang telah disampaikan oleh para tokoh. Baik, Bapak Ibu, kepada para peserta dipersilakan. Ini tadi saya sudah melihat ada di kolom chat dari Bapak Dewa Wija ini. Bapak Dewa Wija ini menulis bahwa eh, salah satu pilar demokrasi Pancasila ini bahwa demokrasi bersandar pada rule of law. Sejalan dengan tema jagongan malam ini, produk politik hukum yang dijadikan bahan pilihan dalam pemilu. Nanti justru terlahir penuh noda hitam, pengingkaran terhadap rule of law. Karena itu mereka terlahir cacat hukum, selayaknya harus diamputasi. Wah ini kata-katanya amputasi ngeri. Maksudnya dengan tidak memilih para pemimpin yang sudah cacat hukum, mungkin begitu yang dimaksud oleh Bapak Dewa Wijaya, sebagai upaya mengembalikan marwah demokrasi Pancasila. Nah, baik, saya kembalikan kepada narasumber, Bapak J. Subekti. Ini ada dari salah satu peserta kita yang berpendapat seperti itu. Bagaimana Bapak Subekti untuk menanggapinya? Silakan. Ya, Mbak Ulan. Dari Bapak siapa tadi, Mbak Ulan? Bapak Dewa Wija. Dari Bapak siapa tadi? Dewa Wija. Di sana kelihatan jelas sekali, saya bisa melihat adanya rekayasa, adanya roda paksa yang sudah berjalan. Jadi sebagai salah contoh, misalnya pada Mahkamah Konstitusi, untuk itu ini jadi betul menjadi apa, tetapi karena lembaga ini tidak bisa lagi diganggu gugat keputus situasi hukum kita yang tampaknya tidak bening-bening benar, tapi ada remang-remang, ada seperti yang kita lihat bersama-sama. Juga adanya rekayasa terhadap penyalahgunaan aparat yang tadi disinyalir oleh Pak Oto. Itu kelihatan jelas peristiwa-peristiwa di Bali dan sebagainya. Dan saya juga sepakat dengan Pak Oto, dengan para tokoh yang lain tadi, bahwa kita
harus menurut pada orang yang memimpin kita itu, tetapi pemimpin itu harus jujur. Artinya di dalam agama Katolik juga ada ajaran yang mengharuskan yang dipimpin dan yang memimpin itu harus sama-sama jangan sampai berdosa. Saya coba di dalam Injil Galatia bab 5 ayat 13 di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Artinya kalau untuk merdeka itu kita juga bisa hidup dalam suatu tatanan kenegaraan, kemasyarakatan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Jadi jelas di situ di dalam Injil dikatakan bahwa kalau menjadi pemimpin, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat dosa. Itu dosa. Ngakali undang-undang itu dosa. Memaksakan kehendak itu dosa. Nah, kalau itu dijalankan, maka hidupnya itu sama sekali jauh dari kasih. Jauh dari mencintai bangsa dan negara ini. Siapapun yang mencintai bangsa dan negara ini akan memimpin, dan yang dipimpin di